Halo para pecinta kriminal case, selamat datang lagi di Remy Story. Ini video kelima yang aku upload di YouTube. Sebelum lanjut nonton videonya, coba dicek dulu udah subscribe belum? Kalau belum, hayulah buru di subscribe. Oke, di video kali ini aku mau cerita tentang seorang anak perempuan yang masih berusia 8 tahun. Dia dilaporkan hilang oleh ibu angkatnya. Gempar banget pokoknya kasus ini. Sampai banyak banget relawan, banyak banget pihak ikut melakukan pencarian terhadap anak ini. Tapi ternyata siapa sangka gadis kecil ini ditemukan tewas terkubur di rumah ibu angkatnya. Iya, ibu angkatnya yang melapor atas kehilangan dia. Angelin adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Hamidah 34 tahun dan Ahmad Roshidi 37 tahun. Angelin adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ibu kandung Angelin berasal dari Banyuwangi. Kemudian di tahun 2001 ia merantau ke Bali untuk bekerja sebagai ART. Di sanalah dia bertemu dengan Ahmad Roshidi. Ahmad Roshidi juga asalnya sama dari Banyuwangi. Ahmad Roshidi sendiri saat itu bekerja sebagai kuli bangunan. Jatuh cintalah mereka dan menikah. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk menetap di Bali sejak tahun 2005. Penghasilan Hamidah dan Roshidi bisa dibilang ya kurang lah ya, tapi kalau untuk makan sehari-hari ya cukup. Singkat cerita, Hamidah hamil anak pertama karena sebenarnya mereka kekurangan secara ekonomi kan ya. Jadi setelah melahirkan, mereka memutuskan untuk menitipkan anak pertama mereka itu ke nenek dari pihak Roshidi yang ada di Banyuwangi. Singkat cerita lagi, Hamidah hamil anak kedua. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2007, Hamidah melahirkan seorang bayi perempuan di sebuah klinik yang ada di Bali. Lagi-lagi karena Hamidah dan Roshidi ini kekurangan biaya, mereka nggak mampu membayar biaya persalinan di klinik itu sebesar 1,8 juta rupiah. Di tengah kesulitan itu ada nih satu temennya Hamidah yang mengenalkannya kepada seorang perempuan yang bisa membantunya. Dia adalah Margaret Christina Megawe. Bak malaikat, Margaret datang ditemani suaminya dengan maksud membantu membayar seluruh biaya persalinan dan mengadopsi bayi mereka. 3 hari kemudian, Margaret datang menjemput bayi itu dan membawanya pulang ke rumah. Karena dari Hamidah waktu itu si bayi ini belum dikasih nama, barulah setelah dijemput sama Margaret, bayi itu diberi nama Angelin Megawe. Angelin sendiri diambil dari nama ibunya Margaret, yang artinya nenek angkat dari bayi itu. Nah, waktu ngurus-ngurus dokumen adopsi, semuanya diurus sama Margaret. Suaminya Margaret sama sekali nggak mau ikut campur. Kita tahu kan kalau ngurus-ngurus masalah peradopsian itu lama dan ribet, tapi Margaret secepat itu bisa bawa Angelin pulang ke rumahnya, yang berarti waktu dibawa sama si Margaret, pengadopsiannya Angelin tuh ilegal, belum sah secara hukum. Tapi antara orang tua kandung dan Margaret, mereka kayak ngurus-ngurus dulu dokumen itu di notaris. Jadi kayak bikin surat perjanjian dulu gitu loh. Dalam perjanjian itu tertulis bahwa Margaret sebagai ibu angkat harus menyayangi Angelin sebagaimana anak kandungnya sendiri. Ada lagi tertulis bahwa keluarga Margaret akan menjadikan Angelin sebagai ahli waris di kemudian hari, sementara keluarga Hamidah melepaskan semua hak waris pada Angelin. Jadi misal kalau Angelin meninggal, ahli warisnya jatuh ke keluarga angkat, bukan ke keluarga kandung. Di kesepakatan itu juga tertulis bahwa Angelin tidak boleh bertemu orang tua kandungnya sampai dia berusia 18 tahun. Dah kan? Setelah urusan tetek bengek Angelin ini selesai, Hamidah sempat pergi ke Malaysia untuk bekerja di sana. Terus dia pulang lagi ke Indonesia, punyalah anak ketiga. Tapi kabarnya setelah anak ketiga ini lahir, Hamidah dengan suaminya Ahmad Roshidi cerai. Pada saat Angelin menjalani kehidupan bersama keluarga angkatnya itu, awalnya semua berjalan dengan baik. Angelin tumbuh dengan kasih sayang sehingga menjadikannya anak yang ceria. Di keluarga itu, Angelin memiliki 2 kakak angkat yang bernama Yvonne Caroline Megawe dan Christine Telly Megawe.
Keluarga angkat Angelin ini sempat pindah-pindah tempat, Pekanbaru, Bekasi, Bali, dan yang terakhir mereka menetap di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar, Bali. Awalnya Angelin kan disayang banget kan sama keluarga ini, termasuk bapak angkatnya sayang banget sama Angelin. Tapi semuanya berubah. Kehidupan Angelin bener-bener dibanting setelah ayah angkatnya meninggal dunia. Sepeninggalnya sang suami, Margaret mengalami depresi berat. Dia berubah jadi orang yang emosional dan temperamen. Nah, karena depresinya itu kayak merubah kepribadiannya Margaret, dia jadi sering marah-marah ke Angelin. Kenapa sasarannya Angelin? Ya karena di rumah itu yang bisa dijadiin sasaran cuma Angelin. Dan Angelin kan masih kecil kan, masih anak-anak kan. Kita tahu sendiri kan kelakuannya anak-anak tuh gimana. Kadang kelakuan mereka tuh di luar kontrol kita sebagai orang tua ya kan. Begitu juga Angelin. Kalau si Angelin bikin salah dikit aja, langsung ngamuk-ngamuk si Margaret ini. Bahkan ketika Angelin gak ngapa-ngapain, diem aja, tetap jadi sasaran amukannya si Margaret. Itu dialami Angelin setiap hari. Dan hal itulah yang merubah kepribadiannya Angelin. Bukan cuma Margaret doang yang berubah, Angelin juga. Yang biasanya dia setiap hari ceria, ketawa-ketawa, Angelin ini berubah jadi anak yang pendiam dan pemurung. Depresi yang dialami Margaret sejak suaminya meninggal, bener-bener merubah hidupnya 180 derajat. Selain emosional dan temperamen, si Margaret ini jadi jorok. Jadi si Margaret ini kan melihara ayamnya nggak cuma 1, 2, puluhan, ratusan bahkan. Nah, si ayamnya ini nggak dikandang sama dia, dibiarin berkeliaran gitu aja di halaman rumahnya dia. Nah, otomatis rumahnya jadi banyak kotoran ayam dong, bau dong. Siapa coba tebak yang ngurusin itu semua? Angelin. Anak kecil suruh bersihin kotoran ayam. Yang awalnya Angelin tuh disayang banget di keluarga itu, berubah jadi pembantu. Semua-muanya yang ngurusin si Angelin, yang ngerjain Angelin. Dari bersihin rumah, nyapu, ngepel, nyuci baju, ngurusin ayam-ayamnya Margaret yang jumlahnya ratusan. Salah dikit aja habis Angelin. Makin hari Margaret makin kacau. Nggak cuma dapat kekerasan verbal, fisik pun habis sama ibu angkatnya itu. Angelin tampar, Angelin jambak, Angelin dimaki-maki. Kasihan banget gak sih Angelin? Meskipun tiap hari disiksa, dicaci maki, disuruh ini itu, Angelin tetap harus berangkat sekolah. Dan Angelin setiap pergi ke sekolah, dia berangkat dengan tampilan yang lusuh banget, kotor banget, bau banget. Soalnya dia bener-bener gak diurus sama Margaret. Jadi Angelin tuh ngurus rumah sama ngurus dirinya sendiri. Kalau waktunya berangkat sekolah, dia nggak sempet bersih-bersih, nggak sempet mandi, karena dia udah disibukin sama urusan rumah. Waktunya habis buat urusan rumah. Bahkan ya teman-teman sekelasnya Angelin, sakingnya mereka nggak tahan sama baunya Angelin, mereka lapor ke wali kelas mereka. Mendapat laporan dari anak muridnya, dicek dong ya pasti sama si guru ini. Bener aja waktu dicek, keadaannya Angelin tuh bener-bener berantakan. Sampai di kepalanya tuh, di rambutnya tuh pada nempel-nempel kotoran ayam. Dengan rasa iba, wali kelas itu pun mandiin Angelin di sekolah. Pas lagi mandiin itu, wali kelasnya Angelin yang bernama Putu Sri Wijayanti kaget banget. Ternyata nggak cuma tampilan luarnya doang yang berantakan, dalamnya, badannya Angelin banyak banget luka lebam. Ditanyain dong Angelin, kamu kenapa, ada apa? Tapi Angelin cuma diem aja. Dia sama sekali nggak menceritakan apapun yang dia alami. Setiap hari Angelin pergi ke sekolah dengan keadaan lusuh, bau, dan kotor. Dan semakin hari badan Angelin makin kurus kering. Oleh sebab itu pihak sekolah pun memanggil Margaret. Saat Margaret memenuhi panggilan sekolah, di sana dia seolah-olah malah nyalahin Angelin. Kayak itu tuh semua salah Angelin. Di rumah dia nggak mau makan, males makan, dan lebih mementingkan main. Karena tiap hari Angelin berangkat sekolah dengan keadaan yang bener-bener kacau, lama-lama kabar ini sampailah ke Pak Kepsek. Melihat sendiri keadaan Angelin yang
bener-bener kasihan, kepikiranlah sama Pak Kepsek buat ambil alih mengadopsi Angelin. Dan bener emang niatnya Pak Kepsek ini nggak cuma omdo, beliau minta izin langsung ke Margaret buat mengadopsi Angelin, biar diurus aja gitu sama dia, kasihan Angelin. Tapi sayangnya niat baik itu ditolak mentah-mentah sama Margaret. Karena udah ditolak, ya udah nggak bisa apa-apa lagi beliau ini, karena kan nggak ada hak sama sekali. Dan ya udah, jadi ya Angelin masih begitu aja setiap hari datang ke sekolah. Sampai suatu hari Angelin tiba-tiba dikabarkan menghilang. 16 Mei 2015, kakak angkat Angelin yang ada di luar negeri membuat laman di Facebook dengan judul Find Angelin, Bali's Missing Child. Laman ini berisikan tentang berita kehilangan Angelin, adik angkatnya yang ada di Bali. Oh iya, Angelin ini kan punya dua kakak angkat kan, anak kandungnya Margaret. Nah, dua-duanya nggak tinggal serumah sama Angelin, satu di Amerika, satu di Indonesia juga, tapi nggak serumah. Nah, tugasnya kakak yang di Amerika, dia bikin laman di Facebook. Tugasnya kakak yang ada di Indonesia, dia nyebarin selembaran tentang info kehilangan Angelin. Kemudian kasus hilangnya Angelin ini bener-bener menyita perhatian publik, bener-bener rame, heboh se-Indonesia Raya. Banyak media massa yang meliput kasus hilangnya Angelin ini. Kenapa? Mungkin nih ya, mungkin karena Angelin ini kan anak angkat, tapi segitunya dicari, kayak kelihatan banget disayang, kelihatan mereka nih kehilangan banget gitu loh. Menurut keterangan kakak Angelin, Angelin hilang sekitar pukul 3 WITA saat dia sedang bermain di halaman rumah. Kalau dari keterangan ini ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, Angelin kabur keluar sendiri tanpa pamit. Yang kedua, mungkin Angelin diculik. Gitu kan asumsinya. Mendapat laporan anak hilang, polisi melakukan berbagai upaya demi mencari Angelin. Melakukan pencarian dari Bali sampai Banyuwangi, minta keterangan dari orang tua kandung dan orang tua angkat, cek CCTV sekitar lokasi, bahkan ya anjing pelacak pun dikerahkan. Tapi semua itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Si anjing pelacak tadi aja dia kayak cuma muter-muter doang itu di sekitar rumahnya Margaret. Makin hari makin heboh lah ya kasusnya si Angelin ini, sampai ketua KPAI bahkan menteri nih, dua orang turun mantau si kasusnya Angelin ini. Yang pertama datang ke rumahnya Margaret, ketua KPAI dulu nih, Pak Aris Merdeka Sirait. Waktu Pak Aris dan tim masuk ke area rumahnya Margaret nih, mereka dibikin kaget. Gimana nggak kaget? Kondisi rumahnya Margaret saat itu tuh bener-bener gak layak buat dijadiin tempat tinggal yang ada anak kecilnya. Bener-bener gak layak buat tumbuh kembang anak. Ratusan ayam berkeliaran, kotoran ayam di mana-mana, bau banget, berantakan banget. Pokoknya kotor banget lah. Melihat keadaan seperti itu, Pak Aris langsung mau ngambil hak asuhnya Angelin. Tapi Margaret nggak terima. Dia malah histeris, marah-marah, ngamuk-ngamuk nggak jelas, dan mengancam akan menghabisi siapapun yang mau mengambil Angelin dari dia. Setelah KPI yang datang, kemudian dua menteri kabinet kerja, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri satunya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, datang ke rumah Margaret. Mungkin karena trauma kemarin didatengin KPAI, hak asuhnya Angelin mau diambil, kali ini Margaret menolak bertemu dengan dua menteri tersebut. Selain menolak, bapak ibu menteri ini gak dibolehin masuk ke rumah dia. Setelah gempar sana sini, cari sana sini, nangis sana sini, akhirnya tanggal 10 Juni 2015 Angelin ditemukan. Tapi Angelin ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, sudah membusuk dan terkubur di mana bisa bak? Di halaman rumah Margaret. Gimana ceritanya kok bisa polisi menemukan Angelin terkubur di rumahnya Margaret? Karena selama berita ini heboh, Margaret tuh kayak memperlihatkan sikap yang mencurigakan. Dia nggak kooperatif sama sekali. Kalian lihat nih ya di foto ini. Nih, mukanya ini. Senyum dia. Kayak nggak ada rasa sedihnya sama sekali.
Lama-lama polisi dan orang-orang yang mengikuti kasusnya Angelin ini dari awal meyakini ini pasti bukan kasus penculikan. Pasti Magriet nih menyembunyikan sesuatu. Dan bener aja waktu polisi memulai investigasi, rumahnya Magriet digeledah, diperiksa, sampai di halaman belakang, polisi menemukan gundukan tanah mencurigakan. Di bawah pohon pisang, deket kandang ayam, terus gundukan itu kayak ditimbun pakai sampah gitu. Nah, polisi curiga kan sama gundukan itu, dibongkarlah sama mereka, digali-gali-gali. Setelah kurang lebih 1,5 meter, mereka menemukan jasad gadis kecil terkubur bersama boneka. Terus jasad gadis kecil itu dibungkus menggunakan spray dan gorden. Dan ya, gadis itu adalah Angelin yang selama ini mereka cari. Pada tubuh Angelin ditemukan banyak sekali luka lebam. Ada luka bekas jeratan tali, luka bekas sundutan rokok, luka bekas cekikan. Banyak banget lah pokoknya luka-luka gitu. Dan setelah diotopsi, diketahui Angelin sudah meninggal sejak 3 minggu sebelum dia ditemukan. Dan penyebab Angelin meninggal karena kekerasan benda tumpul yang ia dapatkan pada wajah dan kepala yang menyebabkan pendarahan otak. Polisi memeriksa 7 orang, diantaranya ada Magriet, 2 kakak angkat Magriet, dan Agus. Agus ini pembantu di rumahnya Magriet. Awalnya polisi hanya menetapkan 1 tersangka, yaitu Agus, karena sejak awal diinterogasi Agus langsung mengakui bahwa dialah yang telah membunuh dan memperkaos Angelin. Tapi makin digali lagi, polisi kembali menetapkan 1 tersangka pembunuh Angelin. Siapa? Magriet. Betul. Tadi kan pertamanya Agus ngaku tuh dia yang bunuh, tapi kesini Agus mengubah pernyataannya bahwa dia bukanlah pembunuhnya. Dia saat itu cuma disuruh buat nguburin Angelin aja. Tersangka utamanya ya Magriet ini. Magriet diduga jadi otak pembunuh Angelin, sedangkan Agus dia kayak cuma dimanfaatin doang, kayak biar dia yang disalahin semisal dramanya ini kebongkar, drama yang si Angelin hilang itu. Orang-orang yang nyimak kasusnya Angelin dari awal waktu tahu Agus yang ditangkap, mereka kayak agak-agak gak terima gitu. Kecurigaan mereka dari awal sudah mengarah ke Magriet karena memang dia yang mencurigakan. Tapi waktu Magriet ikut ditangkap, berarti bener gitulah kecurigaan orang-orang selama ini. Jadi kronologi singkatnya, tanggal 16 Mei 2015 waktu pertama kali Angelin dikabarkan hilang, gak tahu apa masalahnya Magriet ini tiba-tiba marah-marah, ngamuk-ngamuk sama Angelin. Terus dia bawa Angelin ke kamarnya, di sana dia dipukulin, kepalanya Angelin dijedot-jedotin ke tembok sampai Angelin lemas tidak berdaya dan mulai bersimbah darah. Nah, si Agus nih pertamanya disuruh Magriet buat memperkaos Angelin, tapi dia nolak, nggak mau. Karena Agus nolak, ya udahlah ya, berarti si Agus ini cuma ditugasin buat bungkus mayat Angelin sama ngubur Angelin di halaman belakang rumahnya dia. Terus tempat kuburannya Angelin itu kan deket kandang ayam sama ditimbun pakai sampah gitu kan. Itu tujuannya biar kalau ada bau apa gitu, mereka orang-orang tuh ngiranya itu bau sampah, bau dari kotoran ayam. Dan setelah semua rangkaian penyiksaan itu, barulah Magriet buat drama seolah-olah Angelin ini hilang. Setelah kasus ini terungkap dan Magriet ditangkap, orang-orang juga sebenarnya curiga sama 2 kakak angkatnya Angelin. Mereka curiga kalau kakaknya Angelin ini tuh tahu kelakuan ibunya dan mereka juga terlibat. Tapi di penyelidikan polisi, mereka berdua ini kayak nggak ada bukti apapun keterlibatan mereka, jadinya ya udah bebas. Ini juga awalnya Magriet mengelak, dia terus-terusan menuding Agus lah pembunuhnya. Tapi polisi pinter kan ya, sampai akhirnya tanggal 28 Juni 2015 Magriet udah nggak bisa mengelak lagi. Polisi ngasih bukti-bukti kuat untuk bener-bener menjerat Magriet. Akhirnya pada 7 September 2015 berkas perkara ini dinyatakan lengkap. Di pengadilan, Magriet dikenakan pasal pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal, dan penelantaran anak. Pada 2 Februari 2016, Agus divonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan. 2 hari kemudian, gilirannya Magriet, dia divonis seumur hidup penjara. Gak tahu dirinya Magriet nih ya, dia ngajuin banding, tapi alhamdulillahnya ditolak. Jadi sampai saat ini Magriet masih di penjara.
Oke, jadi begitulah akhir dari drama ibu angkat ini yang awalnya dia seolah-olah merasa amat sangat kehilangan anak angkatnya itu. Dia jual tangisan sana sini, padahal sebenarnya dia sendiri yang bunuh. Ya udah, segini aja video dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye bye.